Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, melanjutkan kajian yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu tentang masalah akad dan asas-asas yang berkaitan dengan akad. Di antaranya, sebuah akad itu harus diawali dengan niatan yang bagus. Jadi kalau misalkan kita mau melaksanakan akad, maka harus diawali dengan niatan yang bagus. Tujuan daripada akad itu adalah untuk terbitnya rasa saling ridho. Terus kemudian di dalam akad itu ada istilahnya kebebasan untuk melakukan transaksi antara membatalkan dan melanjutkan. Tetapi membatalkan dan melanjutkan ini juga tentunya ada aturan-aturannya. Tujuannya adalah agar terhindar dari unsur saling merugikan. Nah, para pemirsa sekalian, di mana saja Anda berada, kadang-kadang sebuah akad itu juga dipengaruhi oleh keberadaan urf. Urf itu adalah adat atau tradisi di suatu tempat. Adat dan tradisi di suatu tempat ini apakah tidak ada legitimasinya di dalam Al-Quran? Tentu saja ada. Jadi dalam Al-Quran itu disinggung di dalam surat Al-A'raf ayat 199, di sana disinggung bahwasanya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah rasa maaf, kemudian lakukan atau perintahkan untuk berbuat urf atau berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu asal katanya dari kata urf yang berarti adalah sebuah tradisi yang baik. Jadi sebuah tradisi yang baik dan berlaku umum di suatu daerah. Terus yang ketiga wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tidak tahu. Para pemirsa sekalian, dengan melihat pada konteks nas seperti ini, maka keberadaan urf itu sangat penting sekali. Di dalam akad sangat penting sekali. Di dalam madhab Imam Hanafi, bahkan urf itu kadang-kadang dijadikan dasar untuk melakukan istihsan. Contoh adalah terbitnya atau dilakukannya be' bil wafa. Be' bil wafa ini adanya pada waktu itu adanya di tanah Rusia, yang di suatu tempat di situ ada masyarakat yang bermadhab Hanafi, terus kemudian melakukan istilahnya dia itu berusaha untuk mencari utangan kemana-mana, ternyata nggak dapat. Jadi berusaha mencari utangan kemana-mana nggak dapat. Pinjam ke saudaranya menolak. Pinjam ke orang kaya juga menolak, karena jumlah yang dipinjam itu sangat besar. Akhirnya kemudian dia menjadikan tanah yang dimilikinya atau lahan yang dimilikinya itu sebagai jaminan. Jadi ada suatu akadnya begini. Akadnya ini, tanah saya ini beli, jadi silakan dibeli selama 2 tahun. Nanti kalau setelah 2 tahun tanah itu akan saya beli lagi dengan jumlah besaran uang yang kamu beli tanah itu dari saya. Nah, pada prinsipnya akad ini bertentangan dengan istilahnya dengan jual beli. Kenapa? Karena dalam jual beli itu berlaku yang namanya perpindahan kepemilikan selamanya. Jadi al-abad. Selagi belum terjadi perpindahan kepemilikan berikutnya atau transaksi berikutnya ke orang lain, maka tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, tetapi di dalam akad be' bil wafa yang diterapkan di masyarakat Soviet itu pada waktu itu, di masyarakat kalangan Hanabilah, ya, katakanlah di masyarakat kalangan Hanabilah. Nah, pada waktu itu justru malah diterimanya karena hal itu berlaku umum. Setiap orang yang membutuhkan pinjaman besar, maka dia biasanya itu menggadaikan tanahnya atau menjadikan tanahnya itu dijadikan sebagai jaminan. Nah,
Tapi pada akhirnya hal itu ternyata timbul maslahah. Jadi timbul maslahah. Nah, kalau dipandang dari sudut fikihnya Imam Syafi'i, tentu saja hal ini termasuk akad yang fasid. Kenapa? Karena ada pembatasan kepemilikan yang dilakukan terhadap transaksi jual beli. Masa jual beli hanya dibatasi 2 tahun kepemilikan barang, setelah itu barang itu akan kembali lagi. Kan ini jelas bertentangan dengan konsep jual belinya Imam Syafi'i tentunya. Nah, tetapi tidak bertentangan dengan konsep gadai. Tidak bertentangan dengan konsep gadai. Jadi pada dasarnya akad itu kalau dalam mazhab Syafi'i adalah akad gadai. Perbedaannya dengan akad gadai, kalau bil wafa itu barangnya itu dibeli karena akad awalnya itu adalah jual beli, maka kemudian orang yang belinya itu bisa memanfaatkan tanahnya. Kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, dalam pandangan fikih mazhab Syafi'i, pemanfaatan barang gade sudah pasti diputus. Sebagai akadnya adalah akad riba, karena tidak boleh memanfaatkan barang gade kecuali kalau pihak yang menggadaikan itu mengizinkan. Ya. Tapi berhubung pada waktu itu adalah akad yang terjadi, akad bil wafa itu ternyata maslahahnya besar sekali di masyarakat, akhirnya kemudian diperbolehkan dengan mengambil prinsip urf yang berlaku pada mazhab Hanafi. Urf ini kalau dalam mazhab Hanafi kemudian diistilahkan dengan istilah istihsan. Jadi beralih dari kias satu ke kias yang lain, sebenarnya begitu. Nah, jadi istilahnya istihsan. Jadi bukan istilahnya maslahatul mursalah, bukan. Kalau maslahatul mursalah itu adanya pada mazhab Maliki, kemudian diadopsi oleh mazhab Syafi'i. Ini adalah salah satu peran urf, tradisi, yang ternyata peran ini diakui oleh syariat dan dibenarkan. Dan akad-akad seperti ini ternyata hingga saat ini juga berkembang pesat, bahkan ada di mana-mana. Contoh yang paling gampang adalah kita berangkat ke warung untuk membeli pisang goreng. Kita biasanya bilangnya ke penjual itu, "Bu, minta pisang gorengnya." Bahasanya sigoh yang diucapkan itu adalah minta. Namanya orang minta, seharusnya yang berlaku atas orang yang minta itu tidak mengasihkan harga. Tapi ternyata pihak yang minta tadi itu, yang minta pisang goreng ke warung, ternyata dia mengasihkan harga. Nah, sigoh akad semacam ini, jadi sigoh akad semacam ini tidak bisa dipandang dari sisi dohirnya, tetapi harus memandang dari sisi urf. Kalau dari sisi urf itu bilangnya minta itu adalah bermakna jual beli, maka artinya juga disorfkan atau dialihkan ke makna jual beli. Ya. Ada lagi karena kebiasaan, saya pinjam barangnya ya. Maksudnya pinjam barang di sini ternyata maknanya bukan pinjam dalam arti meminjam istilahnya sama dengan istilah meminjam pisau, terus kemudian pisaunya dikembalikan sebagainya. Ternyata meminjam itu maknanya adalah utang, dan itu juga ternyata banyak sekali. Jadi pinjam dengan utang itu sudah secara bahasa maknanya sudah lain, tetapi kemudian karena adanya konsep urf, maka kemudian maknanya itu bisa dialihkan ke makna yang sebenarnya, makna yang dituju. Jadi istilahnya ke muqtadul akdinya. Demikian sekilas tentang gambaran urf di dalam
mempengaruhi akad. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.